Halo Sobat Autofun, pasar otomotif Indonesia lagi panas nih. Setelah sebelumnya dikuasai merek-merek Jepang, kini pabrikan otomotif asal Cina mulai menyerang dengan strategi baru, mobil hybrid. Dan menariknya, mereka nggak main-main, pasar Jawa Timur jadi sasaran utama. Kira-kira apa alasannya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Dalam beberapa tahun terakhir, mobil hybrid semakin populer di Indonesia. Kombinasi mesin bensin dan motor listrik membuat mobil jenis ini lebih hemat BBM, tapi tetap punya performa tinggi. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan lewat insentif pajak dan regulasi emisi yang lebih ketat. Nah, kesempatan inilah yang dilihat pabrikan asal Cina. Mereka ingin masuk cepat sebelum pasar hybrid benar-benar padat. Beberapa merek Cina yang sedang aktif memperluas pasar di Indonesia antara lain BYD, Chery, dan Wuling. Mereka sudah sukses dengan mobil listriknya, dan sekarang mulai fokus ke mobil hybrid. Contohnya, Chery Tiggo 8 Pro E+ plug-in hybrid, SUV dengan performa tinggi tapi tetap irit. BYD Song Plus DMi yang digadang-gadang punya efisiensi bahan bakar luar biasa. Dan Wuling Almas Hybrid yang sudah lebih dulu hadir di pasar Indonesia. Strateginya jelas, mereka ingin menggait konsumen yang butuh mobil tangguh, efisien, tapi dengan harga lebih terjangkau dibanding rival Jepang seperti Toyota atau Honda. Lalu, kenapa fokusnya ke Jawa Timur? Ada beberapa alasan kuat. 1. Ekonomi Jawa Timur tumbuh cepat. Wilayah ini jadi pusat perdagangan dan logistik di bagian timur Indonesia. 2. Permintaan kendaraan tinggi. Kota seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo punya pasar besar untuk mobil keluarga dan SUV. 3. Masyarakat mulai sadar efisiensi. Harga BBM yang fluktuatif bikin banyak orang mencari mobil yang hemat tapi tetap nyaman. 4. Dealer dan jaringan servis lengkap. Brand-brand Cina sudah punya jaringan kuat di Surabaya dan sekitarnya. Jadi mereka lebih percaya diri meluncurkan produk hybrid di sini. Pabrikan Cina tahu bahwa kepercayaan masyarakat masih jadi tantangan. Makanya mereka datang dengan strategi matang. Harga kompetitif, bisa 10-20% lebih murah dibanding merek Jepang sekelasnya. Garansi panjang. Beberapa bahkan sampai 8 tahun untuk baterai hybrid. Layanan purna jual ditingkatkan, bengkel resmi, teknisi terlatih, dan suku cadang tersedia. Tapi tetap ada tantangan. Banyak konsumen masih ragu soal daya tahan dan nilai jual kembali mobil asal Cina. Namun dengan peningkatan kualitas dan layanan, perlahan persepsi itu mulai berubah. Lihat saja, Wuling dan Chery kini sudah mulai mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Masuknya mobil hybrid asal Cina bisa bikin kompetisi otomotif Indonesia makin seru. Pabrikan Jepang yang dulu dominan kini harus lebih inovatif dan menyesuaikan harga. Sementara konsumen diuntungkan karena punya lebih banyak pilihan mobil canggih dengan harga terjangkau. Jawa Timur bisa jadi barometer suksesnya mobil hybrid Cina di Indonesia. Kalau berhasil, bukan tidak mungkin provinsi lain bakal ikut diserbu model-model baru yang lebih efisien dan futuristik. Jadi, Sobat Autofun, menurut kamu gimana nih? Apakah mobil hybrid asal Cina bakal sukses menembus pasar Jawa Timur atau masih kalah pamor sama merek Jepang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan berita otomotif terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan gas terus bareng Tenda Autofun.